Nah, ini juga bisa dijelaskan dengan pendekatan fixed mindset atau growth mindset. Dalam teori fixed mindset dan growth mindset ini dikembangkan oleh seseorang namanya Carol Dweck. Orang-orang dengan fixed mindset itu percaya bahwa kemampuan dan kepribadian mereka itu tetap dan tidak bisa diubah. Jadi mereka itu cenderungnya apa? Menghindari tantangan, menghindari kesulitan, merasa nggak mampu mengatasi kesulitan, mengalami stres dan cemas saat menghadapi kesulitan. I know you are tired, but come, this is the way. Oh, ini indah banget. Aku tahu engkau mungkin sangat lelah, mungkin merasa berat, mungkin merasa susah, tapi memang inilah jalannya. Ini jalan yang berlawanan arah dengan kebanyakan orang, yaitu jalan putus asa. Enggak, ayo terus tempuh jalan ini. Pelan-pelan, ini jalan yang akan membawa kita pada kebahagiaan dalam keadaan sulit sekalipun. Jadi kalau saya kembalikan lagi, ini jawab dulu nih pertanyaannya. Mungkin nggak kita bisa bahagia di masa-masa sulit? Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, teman-teman sekalian. Selamat datang kembali dalam seri video Inner Game. Ini adalah sebuah tema besar yang mengupas tentang ruang dalam diri. Bagaimana kita menata pikiran, mengolah perasaan, mengasah kolbu, untuk terus jadi manusia yang lebih baik, bertumbuh, produktif, sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat insya Allah. Di video kali ini teman-teman, kita akan mengupas satu tema, apakah kita bisa berbahagia di masa-masa sulit? Nah, coba jawab dulu itu. Mungkinkah kita berbahagia di masa-masa sulit? Masa-masa sulit itu kan identik dengan tangisan, kesedihan, kekecewaan, kegelisahan, dan lain sebagainya. Nah, coba kita bahas nih. Bisa nggak sih kita bahagia di masa-masa sulit seperti tadi? Karena dalam hidup ini, kita kan nggak selalu mengalami masa-masa yang mudah. Yang namanya kemudahan dan kesulitan itu datang silih berganti. Nah pertanyaannya, kalau kita bahas tentang kebahagiaan, itu akan sangat mudah kita rasakan di saat semuanya baik-baik aja, di saat semuanya lancar-lancar aja, di saat segala sesuatu sedang menyenangkan dan menggembirakan. Nah, tapi bagaimana pada saat di masa yang sulit? Kecenderungannya secara alamiah, normalnya kita sebagai manusia, itu kan merasa susah, resah, gelisah, nggak tenang. Dan ujungnya adalah kehilangan kebahagiaan. Lalu bagaimana menata batin dalam keadaan seperti itu? Karena kadang-kadang masa-masa sulit itu kan di luar kendali kita. Tiba-tiba kondisi ekonomi seperti ini, datang resesi, harga beras naik, bahan-bahan pokok naik, dan lain sebagainya. Nah itu kesulitan di level makro. Ada juga kesulitan di level yang lebih kecil, ya di level kehidupan kita yang mungkin kondisi kesehatan kurang baik, rezeki seret, problem sama pasangan. Harapannya kan bagaimana kita bisa melewati masa-masa itu bukan hanya bisa survive, tapi juga bisa happy, bisa tenang, bisa tetap sejahtera secara batin. Jadi kalau saya kembalikan lagi, ini jawab dulu nih pertanyaannya. Mungkin nggak kita bisa bahagia di masa-masa sulit? Jawab dulu itu, karena jawaban itu menentukan. Saat kita menjawab mungkin, itu kita berarti sedang membuka diri untuk menerima kesulitan, menghadapi kesulitan, sampai bisa meresponnya dengan respon terbaik. Mulai dari situ dulu. Kalau kita menjawabnya nggak mungkin, berarti kita memang sedang menutup pintu kita sendiri. Kita tuh punya kendali loh untuk menutup atau membuka pintu rumah kita sendiri, analoginya. Kalau mungkin pintu rumah orang lain itu di luar kendali, tapi kalau pintu rumah kita sendiri itu kan dalam kendali kita. Nah jawaban itu menentukan. Dalam sebuah keadaan, kita bisa memilih berpikir mungkin atau nggak mungkin. Itu terserah kita. Seringkali kita yang nutup pintu kita sendiri. Pintu keberkahan, pintu anugerah. Kita yang tutup. Dengan apa menutupnya? Dengan pikiran negatif. Dengan prasangka buruk. Wah ini nggak mungkin nih. Banyak orang kayak gitu kan. Itu sedang menutup pintunya sendiri, menutup kemungkinannya sendiri. Padahal ana inda dhanni abdi bi, bahkan dalam sebuah diskusi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Apalagi kalau kita yakin kita bersama Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Nothing impossible with Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah ini juga bisa dijelaskan dengan pendekatan fixed mindset atau growth mindset. Dalam teori fixed mindset dan growth mindset ini dikembangkan oleh seseorang namanya Carol Dweck, ya. Ini cukup populer. Kita itu bisa melihat bagaimana
orang-orang dengan kedua jenis mindset itu merespon masa-masa sulit atau masa-masa bahagia dalam hidupnya. Orang-orang dengan fixed mindset itu percaya bahwa kemampuan dan kepribadian mereka itu tetap dan tidak bisa diubah. Jadi mereka itu cenderungnya apa? Menghindari tantangan, menghindari kesulitan, merasa nggak mampu mengatasi kesulitan, mengalami stres dan cemas saat menghadapi kesulitan. Dia susah untuk menemukan kebahagiaan dalam masa-masa sulit. Jadi di fixed mindset ini, bahagia itu seringkali identik dengan kesenangan dan kenyamanan. Sehingga masa-masa sulit itu dianggap sebagai penghalang untuk mencapai kebahagiaan. Tapi kalau orang dengan growth mindset, dia percaya kemampuan dia, kepribadian dia, itu bisa dikembangkan, bisa diubah lewat usaha dan belajar. Jadi mereka cenderung untuk menghadapi tantangan dengan antusias. Mereka merasa mampu mengatasi kesulitan dengan belajar dan berusaha. Jadi mereka mengalami kesenangan dan kepuasan itu justru saat menghadapi yang sulit. Menemukan kebahagiaan dalam proses belajar dan berkembang, bertumbuh. Nah ini growth mindset. Bahagia itu tidak hanya identik dengan kesenangan, kenyamanan, tapi juga dalam proses belajar, dalam proses berkembang, mengatasi tantangan itu. Jadi dalam pendekatan teori ini, kita bisa melihat bahwa orang-orang dengan growth mindset itu lebih mudah menemukan kebahagiaan pada masa-masa sulit. Kenapa? Karena mereka melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk berkembang dan belajar. Ada beberapa contoh-contoh spesifik nih yang relate dengan keseharian, yang memperjelas perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset. Orang-orang fixed mindset, kalau menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, mungkin akan mudah merasa putus asa, dia merasa nggak mampu. Sampai akhirnya, ya dia stres sendiri. Kalimatnya itu, aku nggak bisa melakukan ini, aku nggak cukup pintar, aku nggak cukup hebat. Tapi kalau orang growth mindset, ketika menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, mungkin akan merasa sulit, tapi ini kesempatan untuk belajar. Sehingga ada motivasi, ada kebahagiaan di situ. Oke, aku nggak tahu bagaimana cara melakukan ini, tapi aku akan coba belajar. Apalagi contoh lain, misalkan ketika menghadapi kegagalan dalam hubungan. Orang-orang fixed mindset mungkin merasa mereka gagal dalam hubungan karena ya saya memang nggak cukup baik, jadinya nggak percaya diri, itu bikin mereka makin nggak bahagia. Mungkin karena aku nggak bisa bikin orang lain bahagia, aku nggak cukup baik, makanya gagal dalam hubungan. Itu fixed mindset. Tapi kalau orang growth mindset, kalau menghadapi kegagalan dalam hubungan, dia merasa, oke, ini kesempatan untuk belajar. Jadi mungkin aku nggak berhasil sekarang, tapi aku akan coba lagi, belajar lagi dari kesalahan. Lagi sakit misalnya. Orang dengan fixed mindset mungkin merasa, wah ini penyakitnya kayaknya nggak bisa sembuh. Akhirnya mereka putus asa. Aku nggak pernah bisa sembuh dari penyakit ini, aku nggak cukup kuat. Tapi kalau orang dengan growth mindset, dia merasa penyakit ini kesempatan untuk menemukan begitu banyak hikmah. Jadi beberapa contoh itu mudah-mudahan kita bisa menemukan perbedaan ya antara fixed mindset dan growth mindset. Kalau kita kembali lagi teman-teman pada tema kita di video kali ini tentang masa-masa sulit. Jadi gini, kita bisa definisikan keadaan sulit itu apa sih? Di saat cara-cara normal itu nggak bekerja. Nah itu namanya situasi sulit. Situasi yang tidak biasa. Kalau kita sudah biasa, bukan sulit lagi namanya. Jadi analoginya, kalau kita mau buka pintu, dalam keadaan normal ya tinggal buka aja kan, pintunya terbuka dia. Tapi dalam suatu kondisi, pintu itu seret nih, dibuka pakai cara normal itu nggak bisa, nah itu namanya keadaan sulit. Jadi sulit itu ketika cara-cara normal tidak bekerja. Yang terjadi itu di luar kebiasaan, di luar kewajaran. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kalau sebuah kondisi di luar kewajaran, di luar kebiasaan. Saya ulang ya, situasi sulit itu situasi yang tidak biasa. Jika situasinya tidak biasa, berarti membutuhkan pendekatan yang juga tidak biasa. Kalau ini di luar kebiasaan, maka kita pun nggak boleh melakukan sesuatu yang biasa. Mestinya kita gunakan juga cara-cara yang tidak biasa. Mulai dari mengubah kata-kata, bukan kata-kata yang biasa. Mengubah sudut pandang, mengubah mindset, menjadi tidak biasa, menjadi luar biasa. Memilih jalan yang tidak biasa. Yang mungkin kadang-kadang susah, tapi ada kebahagiaan di situ. Kalau kalimat indah dari Maulana Rumi, I know you are tired, but come, this is the way. Oh ini indah banget. Aku tahu engkau mungkin sangat lelah, mungkin merasa berat, mungkin merasa susah, tapi memang inilah jalannya. Ini jalan yang berlawanan arah dengan kebanyakan orang, yaitu jalan putus asa. Enggak, ayo terus tempuh jalan ini. Pelan-pelan, ini jalan yang akan membawa kita pada kebahagiaan dalam keadaan sulit sekalipun. Jalan apa? Mulai dari jalan ke dalam. Karena banyak orang kalau di masa-masa sulit itu sibuknya langsung cari jalan keluar, tapi lupa cari jalan ke dalam.
Padahal kuncinya itu ada di dalam. Sebagaimana kalimat yang sering saya sampaikan, the only way out is in. Yang pertama mesti kita ubah untuk menemukan kebahagiaan dalam masa-masa sulit, itu apa-apa yang ada di dalam. If you change the way you look at things, the things you look at change. Itu kalimat yang indah banget dari Wayne Dyer. Ya. Kalau kita memandang segala hal di luar diri kita dengan cara yang berbeda, berubah cara pandang kita, maka sesuatu yang kita lihat pun akan ikut berubah. Karena kita menderita atau bahagia tidak ditentukan oleh hal-hal di luar diri, melainkan oleh makna yang kita pilih di dalam diri. Jadi ini tentang inner game. Dalam keadaan sulit, yang pertama, kita perlu sadar bahwa kita ini manusia yang diberikan kemampuan untuk memilih pikiran, memilih perasaan, memilih tindakan. Kita mungkin nggak bisa memilih kejadian apa yang kita alami. Kita mungkin nggak bisa memilih bahwa hasil-hasil itu selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang bisa kita pilih adalah kemampuan memilih perasaan, memilih pikiran, memilih tindakan. Kita diberikan kemampuan berikhtiar. Nah, ikhtiar itu kalau dalam bahasa Arab, kata dasarnya ikhtaro yakhturu, yang artinya memilih. Jadi ikhtiar itu kemampuan untuk memilih. Memilih yang baik-baik. Karena ikhtiar itu juga erat kaitannya dengan khair akar katanya. Tapi lucunya kadang-kadang manusia itu nggak sadar bahwa dia punya kemampuan ini. Sehingga seringkali kalau ada kejadian yang tidak mengenakan, termasuk masa-masa sulit, itu menyalahkan pihak lain atas ketidakbahagiaannya. Ya, saya kesel gara-gara dia. Ya, saya seperti ini gara-gara dia. Sampai akhirnya kita nggak sadar bahwa kita pun punya bagian dari keadaan itu. Jadi teman-teman, itu dulu. Kejadian tidak sama dengan pikiran. Bukan kejadian yang berpengaruh pada perasaan kita, melainkan apa yang kita pikirkan tentang kejadian itu, itulah yang berpengaruh pada perasaan kita. Jadi tahap pertama, jalan untuk bahagia di masa-masa sulit, jalan ke dalam. Inner game yang pertama, ini kritikal teman-teman. Karena goncangan yang berat itu memang goncangan yang pertama. Jadi di fase pertama, coba pilih pikiran yang memberdayakan. Bukan pikiran-pikiran yang melemahkan. Dan itu dalam kendali kita. Kuncinya di awal ini adalah non-judgmental awareness. Memberikan perhatian kepada apapun masa-masa sulit yang kita hadapi tanpa menghakimi. Nah, maksudnya gimana tanpa menghakimi? Kecenderungan manusia itu suka menghakimi, menilai, mengevaluasi. Di tahap awal, kita perlu dulu melihat segala sesuatu secara netral, tanpa menghakimi. Saat kita mengalami sebuah kejadian, saat kita mengalami sebuah keadaan, kita langsung menilai ini positif, ini negatif. Kejadian yang saya alami ini baik atau ini buruk. Nanti dulu, kita perlu sadar bahwa oke, saya mengalami kejadian yang mungkin bagi saya buruk, tapi ada hal baik yang akan terjadi sebentar lagi. Insya Allah, pasti ada hal baik yang mungkin belum saya temui. Begitu pula saat kita mengalami hal-hal yang mungkin kita anggap baik. Kita nggak mudah, wah, kita nggak mudah kagum. Enggak, pelan-pelan dulu, tenang dulu. Jangan langsung menghakimi. Karena kita yakin, di balik keberhasilan bisa jadi ada hal-hal buruk, tinggal keterampilan kita mengambil hikmah dari sebuah keadaan. Jadi rasakan dulu saja. Saat mengalami sebuah kejadian, melihat orang lain, mengalami sebuah situasi, kita nggak terjebak untuk menilainya dulu. Pada baik atau buruk, positif atau negatif. Karena kita tahu, di balik yang positif mungkin ada yang negatif, di balik yang negatif pasti ada yang positif. Nah, tahap yang kedua, tunda respon. Sabar, jeda, take an off, take a break. Jadi, dalam jeda ini mungkin masih ada penyangkalan, masih ada frustrasi, masih ada kesedihan. Oke, nggak apa-apa, tapi tahan diri dulu. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, fasenya itu sabar dulu. Sebelum ridho, minimal kita bertahan dulu, sabar dulu, nanti pelan-pelan kita akan menemukan rasa ridho, dan saat ridho, kita menemukan hikmah di balik sebuah keadaan, akhirnya muncul rasa syukur. Saya sudah pernah bahas ini di beberapa video yang lain, teman-teman boleh cek, tentang fase-fase kita mengalami masa-masa berat dalam hidup. Kita perlu yakin di masa-masa berat mungkin kita terluka, dan setiap luka itu pasti ada masa sembuhnya. Meskipun mungkin butuh waktu dan butuh tangisan. Untuk setiap hati yang hancur, insya Allah ada masa kembali tersatukan dan terekatkan. Walaupun mungkin harus dimulai dengan rasa sakit dan kesendirian. Setelah peristiwa sulit itu, insya Allah kita akan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Kita bisa lebih tangguh, lebih bijak, lebih dewasa. Nah, kalau mindset kita seperti itu, kita bisa menikmati prosesnya. Apapun yang sudah terjadi, nggak bisa dihilangkan dengan bersedih hati. Tapi insya Allah semua itu akan hilang dengan hati yang ridho, kerelaan, keimanan kepada takdir, pujian kepada Allah, dan ucapan qadarullah wa ma syaa fa'al. Nah, saat kita bisa bertahan di tahap pertama tadi, meskipun hati kita mungkin tercabik-cabik, air mata kita kok rasanya udah mau habis, tapi kita bisa bertahan, nanti kita menemukan hikmah. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu jalan ke dalam syukur. Kita mengalami masa-masa sulit,
yang terjadi di masa lalu, oke, ini sudah terjadi, tapi mungkin bekas-bekas itu masih ada pada jiwa. Tapi di fase ini kita menemukan begitu banyak kemudahan yang beriringan dengan kesulitan. Ini memang cara yang tidak biasa. Ini mungkin jalan yang tidak biasa. Karena masa-masa sulit itu masa-masa yang tidak biasa. Kalau kita bersyukur pada saat senang, pada saat mudah, pada saat keadaan menyenangkan, ini semua orang bisa. Ini natural reaction namanya. Tapi bagaimana kita bisa bersyukur pada saat susah, pada saat sulit, pada saat berat. Dan inilah kualitas kemanusiaan yang paling tinggi. Bersyukur itu apa sih? Bersyukur itu adalah ketika kita bisa melihat bahwa rahmat, anugerah, karunia Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan masalah. Itu disiplin of gratitude. Setiap kita punya masalah, teman-teman. Bedanya memang ada orang yang pandai menyembunyikan dari manusia, tapi ada orang yang suka mengumumkan kepada manusia. Padahal fleksinya orang beriman itu adalah ketika orang mengira kita orang yang paling bahagia, padahal punya banyak kesusahan. Dan ketika orang menilai, melihat kita orang yang berkecukupan, meskipun kita penuh dengan kekurangan, tapi itu nggak ditampakkan di hadapan manusia. Jangan suka merusak apa-apa yang sudah ada dengan sibuk menagih apa-apa yang belum ada. Ingatlah, bukankah yang sekarang ada, dulunya juga nggak ada. Nah, ini latihan-latihan untuk menumbuhkan rasa syukur dan akhirnya mengantarkan kita pada kebahagiaan meskipun di masa-masa sulit. Coba dicek teman-teman, apa yang 10 tahun lalu nggak ada dan sekarang ada. Nah, mudah-mudahan beberapa hal yang saya sampaikan ini ada inspirasi dan ada beberapa panduan yang mencerahkan dengan izin Allah dan membuat kita mampu menemukan kebahagiaan meskipun di masa-masa berat, di masa-masa sulit. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inner Game.